Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ahidatus Solihah dari Pendidikan Biologi semester 3. Pada mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar ini, saya akan mempresentasikan materi tentang metabolisme. Berikut saya sampaikan materi tentang metabolisme. Pengertian metabolisme. Makhluk multiseluler, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, tersusun atas jutaan sel. Tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Untuk menjalankan fungsinya, sel melakukan proses metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa untuk menghasilkan energi, sedangkan anabolisme adalah proses sintesis senyawa atau komponen dalam sel hidup. Umumnya, dalam proses metabolik melibatkan aktivitas katalis biologik yang disebut enzim dengan melibatkan ATP atau adenin trifosfat. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat yang diakhiri dengan produk. Reaksi dalam sel tidak terjadi bolak-balik, melainkan berjalan ke satu arah. Tiap produk akan menjadi reaktan bagi reaksi selanjutnya. Reaksi ini berurutan sampai produk akhir membentuk suatu jalur metabolisme. Seperti pada PowerPoint, ditunjukkan bahwa jalinan A hingga E merupakan rangkaian reaksi yang membentuk suatu jalur metabolisme. Pengertian enzim. Enzim adalah senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan sel dalam suatu reaksi. Enzim bekerja sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup, oleh karena itu disebut biokatalisator. Enzim bertindak sebagai katalis, artinya enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau dipengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Nah, enzim ini memiliki sifat yang khas, hanya mempengaruhi zat tertentu yang disebut substrat. Enzim disintesis di dalam sel-sel hidup. Sebagian besar enzim bekerja di dalam sel sehingga disebut enzim intraseluler. Contohnya, katalase yang memecah senyawa-senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida pada sel hati. Sedangkan enzim yang dibuat di dalam sel dan melakukan fungsinya di luar sel disebut enzim ekstraseluler. Contohnya pada enzim pencernaan yang seperti amilase yang memecah amilum menjadi maltosa. Komponen enzim. Penyusun utama suatu enzim adalah molekul protein yang disebut apoenzim. Agar berfungsi sebagaimana mestinya, enzim memerlukan komponen lain yang disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gugus prostetik, koenzim, dan ion-ion anorganik. Kemudian, enzim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunnya, yakni enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana terdiri atas protein, sedangkan enzim kompleks terdiri atas komponen protein atau apoenzim dan komponen non-protein atau gugus prostetik yang berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, sementara kofaktor berupa senyawa anorganik atau senyawa logam. Sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat. Di antaranya, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim merupakan protein. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, begitu. Kemudian ada lagi sifat enzim yang lain. Nah, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut, seperti pada PPT. Kemudian enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di antaranya suhu, pH, aktif faktor atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Nah, gitu. Yang bolak-balik bisa dilihat reaksinya pada PowerPoint.
Mekanisme kerja enzim. Enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Enzim bekerja dengan membentuk kompleks enzim substrat. Mula-mula enzim berikatan dengan substratnya membentuk kompleks enzim substrat. Pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalik enzim tersebut akan mengubah substrat menjadi produk. Bisa dilihat reaksinya pada PowerPoint. Nah, substrat plus enzim, kemudian kompleks enzim substrat, kemudian menghasilkan enzim substrat. Cara kerja enzim. Ada dua teori, yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Pada teori gembok dan kunci, setelah bereaksi kompleks terlepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim, jadi menyatu seperti gembok dan kunci. Sedangkan yang kecocokan yang terinduksi itu enzim menyesuaikan bentuk dari substratnya. Bisa dilihat di PowerPoint yang ditunjukkan gambar. Yang pertama itu gambar teori gembok dan kunci, dan yang kedua itu ada teori kecocokan yang terinduksi. Nah, bisa dilihat itu ada gambarnya bagaimana teori gembok kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Suhu. Yang pertama suhu. Tiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan enzim menjadi 2 kali lipat. Kemudian pH, derajat keasaman. Konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Semakin besar enzim konsentrasinya, semakin cepat reaksinya. Begitu juga dengan substrat, semakin bertambah semakin cepat. Kemudian zat-zat penggiat atau aktivator yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Kemudian zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Tuh. Yang kompetitif itu secara kuat pada sisi aktif, pada non-kompetitif selain sisi aktif enzim. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Nah, katabolisme memiliki dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi pada katabolisme ini adalah reaksi oksidasi. Tuh. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP, dan berenergi elektron tinggi NADH2 serta FADH2. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi yang aerob membutuhkan oksigen, anaerob tidak membutuhkan oksigen. Katabolisme yang pertama, katabolisme karbohidrat, respirasi aerob, disebut juga pernapasan yang terjadi pada paru-paru. Sedangkan pada tingkat sel, respirasi terjadi pada organel mitokondria. Nah, bisa dilihat reaksinya. Pada respirasi ini, bahan makanan seperti senyawa karbohidrat, lemak, atau protein dioksidasi sempurna menjadi karbon dioksida dan air. Nah, bisa dilihat ya persamaannya. Glukosa berikatan dengan oksigen menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi berubah menjadi energi yang terdiri atas 36 ATP. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis adalah peristiwa perubahan molekul glukosa menjadi dua molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel.
Prosesnya terdiri atas 10 langkah. Nah, peristiwa glikolisis ini menunjukkan perubahan dari glukosa dan berakhir sebagai molekul asam pirufat. Nah, produk penting dari glikolisis diantaranya 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, 2 molekul ATP dari 1 molekul glukosa. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari ringkasan tahap glikolisis pada reaksinya di PPT ya. Jadi glukosa berikatan dengan ATP menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Itu reaksi singkatnya dari proses glikolisis. Kemudian, nah itu ada jalur tahapan glikolisis, ada diagramnya, bisa dilihat ya. Jadi dari awal sampai akhir dijelaskan step-stepnya, mulai dari glukosa yang terdiri dari 6C, dari ATP diubah menjadi ADP, kemudian glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, terus berlanjut hingga asam pirufat yang paling terakhir. Nah, itu bisa dilihat ya. Fruktosa 16 bifosfat itu bercabang. Tuh, bisa diperhatikan. Nah, kemudian dikarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil-CoA. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung dalam matriks mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung pada sitosol atau cairan sitoplasma sel. Nah, itu ada juga rangkaian dari dekarboksilasi oksidatif secara singkatnya. Asam pirofat dengan koenzim A menghasilkan asetil-CoA, CO2, dan NADH semua masing-masing 2. Nah, itu ada bagan atau diagram skema kerja dari tahapan dekarboksilasi oksidatif ya. Itu bisa diperhatikan mulai dari pirufat, NAD+, dan CoA sampai dengan hasilnya asetil-CoA, NADH, H+, dan CO2. Bisa diperhatikan ya. Selanjutnya, proses dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilas. Nah, gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Sedangkan untuk CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat ini berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau disingkat dengan nama asetil-CoA. Ini dari asetil-CoA. Kemudian, nah sekarang siklus Krebs tahap ketiga. Mohon maaf ya di PPT salah, harusnya tahap ketiga dari respirasi aerob. Siklus Krebs diawali dengan adanya 2 molekul asam pirufat yang dibentuk pada glikolisis yang meninggalkan sitoplasma masuk ke mitokondria, sehingga siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Nah, jika disederhanakan bisa dilihat ya proses dari siklus Krebs. Itu 2 asetil-CoA dengan 2 asam oksaloasetat membentuk 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Bisa diperhatikan ya reaksinya. Nah, tahapan siklus Krebs sebagai berikut. Asetil-CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Kemudian asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA, memiliki 4 atom C. Suksinil-CoA diubah menjadi asam suksinat. Nah, reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP ini diubah menjadi ATP, adenin trifosfat. Seperti itu.
Ini ya tahapan siklus Krebs. Kemudian asam suksina diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Jadi dapat disimpulkan dalam siklus Krebs ini dihasilkan 4CO2, 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, itu jadi produk akhir dari siklus Krebs. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bagan atau diagram dari siklus Krebs. Nah, pada diagram tersebut jelas ya, jadi terdiri dari beberapa step-step, mulai dari step pertama sampai dengan step ke-8. Ya, pada siklus Krebs ini yang berawal dari acetyl-CoA sampai dengan NADH dan sebagainya. Ini banyak sekali dan lengkap sesuai dengan step-stepnya. Berapa atom C yang dilepaskan atau yang bereaksi itu ada lengkap. Nah, yang terakhir transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria dan berakhir setelah elektron dan H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai aseptor terakhir membentuk H2O atau air. ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 32 ATP. Reaksinya kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim He, serta beberapa sitokrom. Jadi transfer elektron ini tahapan yang keempat setelah siklus Krebs. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bagian dari proses transfer elektron. Di situ juga dijelaskan ya, ada beberapa tahapan. Ada berapa ini? Ada 7 tahapan dari transfer elektron. Di situ juga ada pelepasan, juga beberapa elektron yang itu ya. Yang terakhir tadi sitokrom. Nah, ini ada sitokrom. Air. Nah, kemudian NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim He. Koenzim He akan dioksidasi oleh sitokrom B. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Nah, sesuai seperti tahapan yang tadi, ya. Nah, pada sitokrom B, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Jadi pembentukan ATP tadi di sitokrom B, ya, karena dihasilkan energi yang cukup tinggi. Nah, sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3, memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Nah, hasil akhirnya terbentuk molekul H2O, molekul air. Nah, transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 molekul air. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Nah, pada oksidasi ini dihasilkan 2 ATP. Pada FADH2 ya, jumlah ATP-nya lebih sedikit yaitu 2 ATP. Nah, itu ada secara ringkasnya pembentukan ATP dan dari NADH dan FADH2. Yaitu oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, pada glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Bisa dilihat pada reaksinya. Maaf ya, itu panahnya harusnya ke atas. Tuh, jadi reaksinya seperti ini. Ada reaksinya yang bawah. Nah, bisa ada ringkasannya juga. Jika dijumlahkan ATP mulai glikolisis sampai dengan transport elektron, hasilnya seperti
di tabel ya. Glikolisis jumlahnya 2 ATP tapi digunakan untuk transfer aktif. Dekarboksilasi oksidatif tidak ada. Siklus Krebs 2 ATP, transfer elektron 34 ATP. Sehingga totalnya 36 ATP. Yang dua tadi dari glikolisis digunakan untuk transport aktif. Nah, itu ya. Jadi ringkasannya lebih mudahnya seperti itu. Tapi nanti akan ada perbedaan antara jumlah ATP organisme eukariotik dan prokariotik. Nah, ini dia. Pada eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria, namun NADH hasil glikolisis dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian total ATP yang dihasilkan 36, sedangkan prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP. Jadi jumlah ATP pada prokariotik 38. Kemudian respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya dioksidasi dalam sistem transport elektron. Pada jalur tersebut senyawa antara yang terbentuk berupa gula. Nah, pada jalur ini senyawa antara yang terbentuk itu gula. Nah, begitu. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini tidak menggunakan oksigen seperti yang di awal tadi. Respirasi anaerob menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga dengan fermentasi. Nah, organisme yang melakukan fermentasi bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Jadi melakukan fermentasi atau respirasi anaerob. Itu. Di respirasi anaerob ini ya. Nah, beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme yang seperti itu melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Nah, pada fermentasi glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan terbentuk 2 ATP. Tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP dari glikolisis. Nah, hasil akhirnya fermentasi dibedakan menjadi 2, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat merupakan respirasi anaerob. Hasil akhir fermentasi ini ialah asam laktat yang disebut juga asam susu. Sebagian masyarakat menyebut asam laktat sebagai asam kelelahan karena erat kaitannya dengan rasa lelah. Hal ini terjadi pada manusia karena bergerak melebihi batas sehingga terjadi penimbunan asam laktat yang merupakan hasil akhir fermentasi pada otot tubuh. Nah, proses fermentasi ini dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Nah, ya. Kemudian fermentasi alkohol. Pada beberapa mikroorganisme, peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Pada peristiwa ini, NADH diubah menjadi NAD+. Dengan demikian, terbentuknya NAD+ glikolisis dapat terjadi. Nah, asam pirufat selalu tersedia kemudian diubah menjadi energi. Pada fermentasi ini, ATP yang dihasilkan 1 molekul glukosa hanya 2 molekul ATP. Berbeda dengan respirasi aerob yang mengubah 1 molekul glukosa menjadi 34 ATP. Yang kemudian katabolisme lemak dan protein. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sementara katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya
mengalami reaksi deaminasi menghasilkan gugus amin dan asam keto. Pada mamalia, NH3 diubah menjadi urea dan dibuang melalui urin, sedangkan asam keto memasuki glikolisis atau siklus Krebs. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan sehingga memerlukan energi dan dibentuk reaksi endergonik. Contohnya yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis membutuhkan energi cahaya dan kemosintesis energi kimia. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya. Dari kata fotos, cahaya, dan sintesis, penyusunan. Fotosintesis adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, bisa dilihat dari persamaan reaksi yang ada di PowerPoint. Karbon dioksida berikatan dengan air menghasilkan glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Jadi itu adalah produk fotosintesis. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun yang disebut parisade atau jaringan tiang dan bunga karang. Fotosintesis ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Pada tahap pertama, yaitu reaksi terang, energi matahari ditangkap oleh air pigmen penyerap cahaya diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Nah, bisa dilihat dari persamaan reaksi terang. Di situ disajikan juga persamaannya. Nah, kemudian pada reaksi terang terjadi digrana. Energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem adalah tempat berkumpulnya beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. ATP dan NADPH dapat terbentuk melalui jalur non-siklik, yaitu elektron mengalir dari molekul air kemudian fotosistem 2 dan fotosistem 1 melalui fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, ini adalah skema atau bagan dari tahapan reaksi terang. Reaksi terang dari fotosintesis. Tadi kan fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini adalah skema dari reaksi terang. Bisa dilihat itu dari tahapan pertama hingga tahapan-tahapan terakhir yang berurutan. Nah, urutan reaksi terang dari bagian tadi, fotosistem 1 menangkap foton, kemudian terbentuk ion H+ elektron dan O2, kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2, lalu diterima akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi, yaitu digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Untuk diubah ya. Selanjutnya elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Kemudian elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Jadi pada reaksi terang ini banyak elektron-elektron akan diterima dan diangkut seperti itu.
Kemudian yang kedua dari reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon, dan oksigen dari karbon dioksida. Enzim yang mengkatalis. Nah, reaksi gelap terjadi melalui beberapa tahapan. Fiksasi CO2, reduksi senyawa Pg, regenerasi RUBP. Nah, rangkuman lebih mudahnya, 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Nah, gitu kan. Nah, ini terbentuknya 12 molekul 1,3-bifosfogliserat. 12 molekul 1,3-bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfoglyceraldehyde 3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Nah, rumus dari glukosa sendiri yang sangat familiar, pasti tahu ya, yaitu C6H12O6. Nah, ini disajikan tahapan siklus Kelvin atau tahapan dari reaksi gelap dari fotosintesis ini. Nah, itu ada bagan atau skemanya dari tahapan siklus Kelvin. Bisa dilihat ya dan dipahami. Tahapannya ada 3. Karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Kemudian kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada organisme autotrof, tepatnya kemoautotrof yang mampu menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan dari zat-zat anorganik dengan bantuan energi kimia. Yang dimaksudkan energi kimia di sini adalah energi yang diperoleh dari suatu reaksi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi. Nah, kemampuan kemosintesis ini terdapat pada mikroorganisme dan bakteri autotrof. Nah, bakteri sulfur yang tidak berwarna memperoleh energi dari proses oksidasi. Nah, pada bakteri sulfur yang berwarna kelabu keunguan mampu mengadakan fotosintesis karena memiliki klorofil dengan reaksi sebagai berikut. CO2 bereaksi dengan H2S dengan bantuan cahaya matahari pada klorofil menghasilkan CH2O, 2S, dan air. Pada bakteri belerang, H2S berikatan dengan O2 menghasilkan 2S, 2H2O, dan energi. Itu pada Bagiotoa. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3 yang membentuk senyawa amonium, yaitu amonia menjadi asam nitrit dengan reaksi NH3 atau amonia bereaksi dengan oksigen dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus menghasilkan asam nitrit HNO2, air, dan energi. Pada bakteri nitrogen lain, Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, pada reaksi yang sudah disajikan itu ya. Nah, perbedaan fotosintesis dan kemosintesis bisa dilihat di tabel ya. Ada sumber energi, pelaku, bahan dasar, dan hasil. Pada fotosintesis sumber energinya cahaya, sedangkan kemosintesis zat kimia. Fotosintesis organisme berklorofil, kemosintesis tidak berklorofil. Bahan dasarnya yang fotosintesis CO2 dan H2O, kemosintesis CHONSP. Fotosintesis hasilnya karbohidrat dan kemosintesis karbohidrat dan senyawa lain. Kemudian sintesis lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbohidrat melalui asetil koenzim A. Metabolisme gliserol memiliki cara yang sama dengan metabolisme karbohidrat, yaitu melalui jalan pirufat.
Karena pemutusan rantai karbonnya terjadi pada karbon C, kedua mata rantai asam lemak, maka reaksinya dinamakan beta oksidasi. Beta oksidasi adalah suatu proses yang berlangsung secara berulang-ulang pada semua rantai karbon C, berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA juga dapat diubah kembali menjadi asam lemak, sehingga reaksi beta oksidasi disebut pula reaksi reversibel yang dapat dibalik asam pirufat sebagai hasil akhir, dan asetil-CoA bersama-sama akhirnya memasuki siklus asam dikarboksilat yang langkah terakhir dari metabolisme dalam tubuh. Nah, oksigen yang diperlukan memerlukan oksigen yang lebih banyak pada oksidasi lemak dibandingkan proses oksidasi pada karbohidrat. Selanjutnya sintesis protein. Sintesis protein di dalam sel tersusun atas asam amino dan terjadi dengan melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Suatu ikatan molekul peptida terbentuk apabila gugus amino dari satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Dengan demikian, apabila terjadi penggabungan asam amino dalam jumlah besar, maka akan terbentuk molekul yang disebut sebagai polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.